Saudara sekalian, kita lanjutkan lagi dengan episode yang ke-9 atau serial yang ke-9, di mana di dalam konferensi meja bundar itu sendiri ada suatu bab yang justru membicarakan tentang persetujuan militer di pasal 25 dan 27. Dalam hal ini Kenil, ya. Kenil ini adalah tentara Belanda yang terdiri dari orang-orang Maluku, orang Manado, orang Minahasa, orang Timor, dan ada banyak suku lainnya juga yang disebut dengan Kenil. Dan di dalam konferensi meja bundar itu Kenil juga diatur, dan dikatakan bahwa Kenil ini akan dijadikan angkatan perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS, ya. Namun dalam kenyataannya Soekarno hanya membubarkan Kenil yang ada di Bali pada saat itu, yang diketuai oleh atau yang dipimpin oleh Mayor Sitanala. Itu batalion Kompi, ya, Kompi Prayoda. Itu yang dirubah ke dalam APRIS. Sementara yang 1.500 orang atau 2 batalion kurang lebih yang berada di Makassar pada saat itu di Indonesia Timur, itu justru hanya 1 kompi yang dirubah oleh Insinyur Soekarno, dimasukkan ke dalam APRIS dengan dipimpin oleh Kapten Andi Asis. Nah, saudara-saudara, 1 kompi hanya berapa orang? Sementara itu 1.500. Kenapa demikian? Justru karena Kenil di Makassar itu didominasi oleh orang Maluku, sehingga Soekarno tidak melebur Kenil tersebut ke dalam APRIS, karena maksud jahatnya untuk merebut Maluku, saudara-saudara. Jadi dia hanya melebur yang ada di Bali dan hanya 1 kompi yang ada di Makassar di Indonesia Timur. Yang selebihnya itu dia tinggalkan begitu saja, dia pura-pura tidak tahu, sebab semua itu orang Maluku rata-rata didominasi. Sehingga kalau dia lebur itu ke dalam APRIS, tentunya dia punya maksud jahat untuk merebut NIT, negara Indonesia Timur, itu tidak akan tercapai. Sebab beta yakin dan beta percaya bahwa orang Maluku akan mempertahankan negara Indonesia Timur. Demikian itu. Nah, dengan tidak merubah Kenil Makassar ke dalam APRIS dan ditambah dengan pengiriman APRIS pusat pimpinan Kapten Worang yang pro unitarisme ke Makassar. Jadi pada saat itu sudah tidak merubah Kenil yang ada di Makassar menjadi APRIS, malah mengirim APRIS yang ada di Jawa ke ujung pandang atau ke Makassar pada saat itu di bawah pimpinan Kapten Worang. Nah, dengan adanya pengiriman tersebut, itu sudah merupakan lonceng kematian, ya, bagi negara Indonesia Timur. Ya, sebab pengiriman itu hanya bermaksud satu, agresi militer kepada negara Indonesia Timur, hanya itu, untuk dilebur masuk ke dalam RI. Ini pelanggaran yang ke-6 oleh Soekarno dan juga pelanggaran UNCI, karena UNCI juga mengetahui soal ini. Nah, pada saat itu, saudara-saudara, di dalam negara Indonesia Timur NIT itu ada 2 kubu. 1 kubu federalisme. Federalisme ini mayoritas dalam dewan dan dalam populasi, ya, gitu. Unitarisme itu sedikit, yang pro unitaris ini sedikit, tetapi mereka didukung oleh aksi bersenjata APRIS. Nah, dari Jawa ini rata-rata unitaris. Kalau yang berada di Indonesia Timur, di Makassar pada saat itu kubu federal yang terbanyak, yang terkuat. Tapi kita sifatnya moral, kita tidak terlalu pusing dengan senjata. Sementara yang unitarisme yang gila kedudukan di Makassar, ada beberapa manusia yang ada di situ. Mereka berkompromis dengan Soekarno, dan Soekarno mengirim APRIS yang ada di Jawa itu semuanya unitaris. Dan pada tanggal 10 April 1950 itu ada konferensi segitiga antara RIS, NIT, dan RI. Jadi saudara-saudara, itu sekilas tentang NIT, di mana ada 2 kubu tadi yang kita terangkan. Kemudian perlu kita ketahui bahwa federalis yang mendominir negara Indonesia Timur tapi sifatnya moral. Unitaris sedikit, tetapi mereka didukung oleh aksi bersenjata. Itu yang perlu kita tahu, ya. Oke.
Kita lanjutkan dengan tanggal 10 April 1950 itu ada suatu konferensi segitiga antara Republik Indonesia Serikat, Negara Indonesia Timur, dan RI, Republik Indonesia. Hasilnya sebagai berikut di dalam konferensi 10 April 1950 itu berlangsung di Ujung Pandang atau di Makassar. 1. RI menetapkan. Jadi ini dari pihak RI ya, Republik Indonesia. Kita lihat di sini ya. Tidak akan melebur daerah lain ke dalam lingkungan kekuasaan RI dan diserahkan kepada keinginan rakyat. Jadi di dalam pertemuan itu antara tiga ini, antara RIS, RI, dan NIT, di mana RI memang sudah ilegal. Ya, RI sendiri sudah ilegal karena RI sisa NIT dan RIS maksud beta ya. RIS sudah ilegal karena RIS sisa NIT dan RI. Dan RI tadi sudah terdiri dari sekian banyak negara bagian yang sudah dimasukkan ke dalam RI tadi. Kurang lebih sekitar 13 ya negara bagian. RI menyatakan bahwa tidak akan melebur daerah lain ke dalam lingkungan kekuasaan RI. Jadi RI tidak akan mencaplok daerah lain. Istilahnya kasarnya demikian. Dan diserahkan kepada keinginan rakyat. Nah, sedangkan dari negara Indonesia Timur sendiri menetapkan sebagai berikut. Rakyatlah yang menentukan secara konstitusional dan demokratis ketatanegaraan Indonesia di kemudian hari. Jadi kalau mau dipikir sama, seimbang. Dia punya cetusan ini sama. Yang satu, RI katakan bahwa kami tidak akan melebur daerah ke dalam kekuasaan RI dan dibiarkan kepada kehendak rakyat. Demikian pula NIT, bahwa rakyat yang menentukan secara konstitusional dan demokratis ketatanegaraan Indonesia di kemudian hari. Ya. 1 hari sesudah konferensi ini, 1 hari setelah pernyataan ini, maka Jaksa Agung NIT pada saat itu dipegang oleh Dr. Chris R.S. Somokil ya. Pada saat itu beliau sebagai Jaksa Agung ya. Jadi 1 hari setelah pernyataan ini, Dr. Chris Somokil sebagai Jaksa Agung menyita dokumen. Jadi ada beberapa dokumen yang disita yang didapat pada Komandan APRIS Letnan Kolonel Moko Ginta. Jadi Komandan APRIS di Makassar ini itu dia punya komandannya itu Letnan Kolonel Moko Ginta. Jadi di rumah daripada Letnan Kolonel Moko Ginta ini didapat dokumen-dokumen itu. Dan juga bukan hanya ditemukan dokumen itu di dalam rumah Moko Ginta, tapi juga pada pemimpin unitarisme yang lainnya tentang kesepakatan mereka untuk membubarkan NIT dan cara-cara licik yang harus mereka tempuh. Jadi kemarin baru bikin pertemuan RIS, RI, NIT. RI bilang kami tidak akan caplok daerah, terserah rakyat. NIT juga demikian. Masa depan Indonesia ditentukan oleh rakyat. 1 hari kemudian Letnan Kolonel Moko Ginta sebagai sekutu daripada Soekarno maupun pemimpin-pemimpin unitaris lainnya ditemukan dokumen-dokumen oleh Mr. Somokil sebagai Jaksa Agung pada saat itu. Nah, di dalam dokumen itu tertera dengan jelas tentang kesepakatan mereka untuk membubarkan NIT dan cara-cara licik yang harus mereka tempuh. Sudah lihat di sini bahwa apa yang dikatakan oleh mereka, apa yang dilakukan oleh mereka itu hanya untuk mengelabui pandangan dari depan. Tetapi di belakang layar itu mereka sudah bikin sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Dan itu sama dengan sampai dengan sekarang ini. Di depan dia bilang begini, kami sudah lumayan lah, artinya Indonesia sudah lumayan, dia punya hak asasi manusia sudah bagus dan sebagainya. Tetapi di belakang suruh bunuh orang. Tentara dan polisi tidak mungkin bunuh orang kalau dia punya komandan tidak suruh. Kenapa mereka berani bunuh orang, mereka berani siksa orang, segala macam, tangkap, pukul, dan segala itu karena komandan suruh. Kalau komandan bilang tidak, itu omong kosong, paralente putar balik, ini jelas. Sudah. Di depan adil, jadi istilahnya adil di hadapan, putar balik di belakang. Itu Ramon bilang. Di muka bikin konferensi, di hadapan bikin konferensi, wah adil pas sekali. Di belakang susun rencana untuk bunuh orang. Nah, ini Jawa. Ini Jawa Punghal ini.
Ya.